Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Bertemu ya dengan saya, Denny Purwahyudi. Ya, dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan beberapa orang yang sudah membeli saham dari PT Asasta Wiraniaga Jaya. Ya. Semua orang dalam profesi apapun kita tawarkan saham ini ya. Masalah mau diambil atau tidak peluang, yaitu kembali ke Bapak Ibu semua ya. Kita hanya menunjukkan saja ya. Oke, yang kita akan bahas pertama ya. Ini adalah Bapak Kasijo ya. Beliau profesinya adalah refleksi ya. Bisa refleksi, ahli refleksi lah. Beliau punya pertanian dan punya ternak sapi juga sedikit ya. Beliau adalah mantan TKI Malaysia 9 tahun ya. 9 tahunan beliau. Jadi TKI dari Bantul ya. Beliau membeli saham sekitar 10 lembar saham ya, 50 juta rupiahan ya. Itu. Beliau bergabung sudah sebelum menjadi PT ya, sudah menjadi investor kita ya, gitu. Sudah merasakan dividennya lah, gitu. Oke, yang kedua ini adalah Bapak Agung Cahyo ya. Ini foto yang sudah beberapa bulan yang lalu ya. Ini kalau nggak salah berapa 50 juta ya. Tapi beliau sudah menambah 70 juta rupiah ya. Nah, tapi belum kita foto yang terbaru gitu kan. Nah, itu. Beliau juga sudah gabung di tahun kemarin, tapi akhirnya kan nambah gitu. Dan saya selalu katakan bahwa pastikan bahwa ini adalah dana yang segar, dana yang dingin ya. Jangan sampai hutang bank dan sebagainya. Intinya gunakan dana yang segar, dana yang dingin untuk membeli saham di perusahaan kami ya. Supaya kami juga leluasa mengelolanya gitu kan. Supaya Bapak Ibu semua juga tenang gitu kan pikirannya gitu. Oke ya, kita akan next ya. Oke, nah ini Ibu Tri Yulianti ya, ibu rumah tangga mantan TKI Malaysia juga ya. Oke. Yang ini Bapak Uwal Syahdubudi ya. Ini yang saya katakan tadi, beliau adalah investor pertama saya ya. Pertama kami ya. Dulu masih kita bisnis jilbab dan lain-lain, itu di 2020 beliau join ya, 2020 ya. Dulu awalnya cuma 50 juta, tapi bulan berikutnya langsung beliau menyuntikkan dananya ke kita, totalnya adalah 100 juta rupiah ya. Ketika jadi PT kita wujudkan lembaran saham ya. Beliau punya lembaran saham 20 lembar saham ya. Dan beliau mengatakan kepada saya akan menambah lagi di tahun depan ya. Nah, karena beliau kan pengusaha kos-kosan ya. Memang ketika pandemi pendapatannya turun, tapi masih ada kamar yang terisi gitu. Beliau cuma punya kos-kosan luar biasa dan beliau sudah berhaji di tahun 2018 ya. Alhamdulillah ini haji plus ya. Ini beliau luar biasa memikirkan prioritasnya dulu adalah haji dulu. Nah, baru yang lainnya gitu. Oke, kita next ya. Oke, ini adalah Bu Indriati ya. Beliau ibu rumah tangga ya. Ini Ibu Eriwati ya, Eriwati, tapi ini adiknya ya, karena pemilik saham ini masih jadi TKI di Malaysia ya, sudah 9 tahun lebih jadi TKI ya. Saya tawarkan saham ini, langsung beliau beli 4 lembar saham untuk permulaan ya. Beliau bilang nanti kalau ini bagus 5 bulan, insya Allah saya akan nambah sampai 20 lembar saham gitu kan. Supaya ketika nanti beliau pulang dari Malaysia, paling tidak ada penghasilan ya, tidak berhenti sama sekali, nggak punya penghasilan. Nah, ya inilah contoh membangun aset Bapak Ibu semua. Ketika teman-teman menjadi seorang TKI atau bekerja apapun itu, sisihkan ya sebagian besar pendapatan untuk berinvestasi ya. Supaya ketika nanti sudah tidak bekerja lagi ya, investasi ini ya bisa menghasilkan ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Gitu ya. Nah, oke. Ini ada Bapak Tri Kuncoro ya. Ini pengusaha gitar ekspor ya, ke mana-mana, ke Yunani pernah ngimpor ya, pernah ekspor saya tanya itu kan. Nah, ini beliau joinnya sekitar 75 juta ya. Nah, 75 juta rupiah ya. Ada ini 1 tahun yang lalu nih kalau nggak salah. Ini adalah Bapak Ngatiman ya, 25 jutaan ya. Ini asal Kulon Progo ya. Ini mantan TKI 15 tahun Bapak Ibu semua. 15 tahun jadi TKI ya. Tidak banyak investasi ya beliau punya. Jadi ketika beliau pulang ya mau nggak mau harus bekerja menjadi seorang petani atau bekerja yang lainnya gitu ya. Harusnya ya, bukan harusnya ya, bagusnya adalah ketika
15 tahun jadi TKI itu paling enggak kalau bisa menyisihkan separuh untuk investasi ya. Nah, ketika beliau pulang ya, tinggal menikmati hasilnya ya. Karena mungkin polanya belum kebanyakan orang pahami ya. Akhirnya investasi itu dikesampingkan gitu. Oke. Ini ada namanya Bu Sri Suryaningsih ya. Beliau adalah guru SMA Muhammadiyah 1 Bantul. Beliau adalah purna di tahun 2023 kalau nggak salah ya. Beliau pernah ngendiko itu. 2023 itu kan 2 tahun lagi ya. Nah, beliau targetnya memiliki 20 lembar saham ya, 20 lembar saham. Nah, ini yang terfoto baru sekitar 30 jutaan ya. Sebenarnya beliau sudah 50 juta punya sekitar 10 lembar saham ya. Nah, ini foto beberapa bulan yang lalu soalnya. Kalau yang terbaru beliau punya 10 lembar saham. Target beliau sebelum pensiun paling nggak punya minimal 20 lembar saham. Ketika nanti beliau pensiun, selain dapat pensiun dari negara ya, kalau nggak salah berapa ya? 80% dari gaji sebelumnya kalau nggak salah ya, saya kurang paham ya. Nah, paling nggak dapat tambahan dari PT Asasta Wiraniaga Jaya ya, lumayan ya, 1 sampai 3 juta setiap bulan kan lumayan, 2-3 tahun lagi ya gitu. Tidak ngapa-ngapain ya. Karena apa? Di usia pensiun itu ya, harusnya kan istirahat ya. Karena beliau telepon saya di Januari 2021 kemarin, Mas, bisnis yang cocok kalau mau pensiun itu apa ya? Saya bilang gini, Bu, kalau yuswa ibu itu saatnya untuk istirahat, aku nggak usah pusing-pusing berbisnis gitu kan. Karena bisnis itu punya resiko, nanti ibu pusing ngaturnya, beresiko kerugian, belum waktunya tersita, belum tenaga sudah tidak seperti 30 tahun yang lalu, Bu. Oh gitu ya. Daripada ibu pusing, udah uh, ibu berinvestasi ke usaha yang sudah jalan dan sudah profit saja, saya bilang gitu. Loh apa Mas gitu kan. Saya tawarin, alhamdulillah beliau saat itu membeli cuma sekitar 4 lembar saham, ditambah pelan-pelan kan. Beliau punya rezeki ya, dana yang fresh, akhirnya ditambahkan ya. Akhirnya saat ini punya sekitar 10 lembar saham. Oke. Yang kedua ini saya bahas ini Ibu Non Prihatin Budiati SP. Nah, beliau baru join sekitar 2 bulan yang lalu ya, bulan September ya. September 2021, nah, baru merasakan dividen sekitar 2 kali ya. Mau ketiga tanggal 10 ini ya. Ini baru mencoba dan insya Allah ini pensiunnya kita 4 tahun lagi beliau. Beliau adalah ASN ya, Kasih Teknis Dinas Perikanan ya, Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ya. Kantornya di Sagan situ. Ya, saya langsung ke kantor beliau ya. Beliau WA saya. Oke Mas, saya tertarik. Ya, saya mau mencoba gitu kan. Target beliau sama, beliau mempunyai 20 lembar saham ya. Sekitar mungkin 1 tahun lagi lah. Mungkin dari 20 nanti mungkin nambah lagi 20. Nah, bertahap aja. Kalau memang punyanya uang seger 5 juta ya belikan saja 5 juta itu gitu kan. Itu. Nah, ini Ibu Nur ya, Nur Darujah ya. Beliau adalah PNS ya, guru MTS di Gunung Kidul ya. Kalau beliau pensiun masih sekitar 10 tahun ya. Nah, ini beliau nyicil investasi ya. Nah, ini target beliau juga sama 20 lembar saham ya atau 100 juta rupiah. Nah, harapannya ketika 10 tahun lagi beliau pensiun ya. Kalau dividen per lembarnya rata-rata 300.000 aja ya, sekitar beberapa tahun ke depan ya, 300.000 aja. Kalau punya 20 lembar ya, ini kali 20 udah 6 juta Bapak Ibu semua. Kalau pensiun seorang PNS katakanlah 4 juta, berarti ketika pensiun nanti, kalau digabungkan pendapatannya sekitar 10 juta Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa pensiun itu, jangan malah pendapatannya turun. Kalau bisa pendapatannya bertambah. Tapi tidak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Tidak perlu bekerja keras bekerja lagi. Itu yang namanya passive income seperti itu. Tapi semua butuh waktu ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua ditawarin investasi yang muluk-muluk ya hasilnya tinggi, hati-hati gitu kan. Silakan Anda coba berbisnis, kalau hasilnya bisa tinggi dan stabil, berarti Anda hebat gitu kan. Itu saja. Tapi kebanyakan investasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi ya dan tidak transparan ya. Namanya bagi hasil kan dari hasil ya. Ya. Itu. Biasanya tidak bertahan lama gitu kan. Itu. Dan kita memberikan harapan di masa datang gitu kan. Jadi kita tidak menjanjikan profit besar di sekarang ya, karena
Yang namanya usaha itu butuh proses, seperti halnya sebuah pohon ya. Pohon itu ketika kecil sampai sebelum berbuah, maka makanan-makanan yang pohon itu serap itu untuk dirinya, untuk pertumbuhan dirinya. Nah, ketika nanti memang sudah berumur 1 tahun, 15 tahun, sudah berbuah, nah saatnya lah buah itu dipetik. Sama dengan sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu baru beberapa tahun berdiri, tentunya baru menguatkan perusahaan itu sendiri. Jadi keuntungan baru buat memperkuat ya. Nanti ketika sudah berjalan bagus, sudah beberapa tahun ya, asetnya sudah besar dan bisa memberikan dividen yang cukup lumayan gitu. Tapi semua butuh proses gitu ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya ya. Nah, ini satu lagi, ini adalah Bapak Ari Bowo. Ini pensiunnya masih sekitar, tak tanya kemarin, masih sekitar 18 tahun lagi pensiunnya. Tapi beliau sudah mengalokasikan ya. Ini salah satu investor saya yang pertama ya. Beliau seperti jadi investor saya di 2020 awal ya. 2020 awal ya. Karena jadi PT terus akhirnya saya wujudkan lembaran-lembaran saham seperti itu ya. Ada apa? Perjanjian bermeterai juga ya, mengatasnamakan perusahaan ya. Nah, beliau adalah Bapak Ari Bowo SPI MEng ya, Master Engineering ya. PNS di Dinas Kelautan Yogyakarta ya. Itu. Beliau pertama dulu 50 juta, terus bulan berikutnya 50 juta. Nah, rencananya beberapa bulan yang akan datang beliau akan menambah sekitar 200 juta rupiah ya. Itu. Nggak tahu, saya tanya duit dari mana. PNS kok punya duit segitu, saya bilang gitu. Enggak, ini hasil menjual tanah warisan gitu katanya. Itu. Nah, target beliau ya nanti ketika pensiun ini udah bisa memberikan hasil yang cukup besar. Walaupun belum pensiun pun nanti insya Allah 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang mungkin lebih besar dari gajinya sebagai seorang ASN. Ini Bu Hilda ya, karyawan swasta di Jalan Magelang sana. Beliau juga komitmen akan menambah sahamnya ya, ini baru sekitar 1 lembar saham. Nanti akan menyisihkan, akan nambah. Ini masih muda, masih umur 26 tahun kalau nggak berapa ya, 27 tahun. Jadi masih muda. Selagi sekarang masih muda ya, berinvestasilah ya. Ya, berinvestasi untuk masa depan ya itu. Bukan investasi untuk jangka pendek ya. Maka kenapa saya selalu sarankan dan saya wanti-wanti gunakan dana yang segar ya. Kalau segarnya itu cuma 5 juta ya gunakan 5 juta itu aja gitu kan. Tapi Anda tunggu sampai nanti menjadi besar gitu ya. Oke. Ya, sebetulnya masih ada beberapa lagi tapi nggak semua orang mau difoto Bapak Ibu semua. Nggak semua mau orang difoto, nggak mau dipublikasikan ya. Masih ada beberapa ya, ada yang mantan kepala cabang FIF yang join juga gitu kan. Itu baru pensiun pas pandemi kemarin ya. Sekarang beliau tinggal di Jalan Kaliurang KM 12 sana. Tapi nggak mau dipublish ya Bapak. Ada beberapa yang nggak mau dipublish, jadi nggak saya tunjukkan di sini ya. Ini beberapa bukti ya dividennya ya. Ini berapa? Ada 750.000. Ini siapa ini? Ibu Nurul Hidayah ya. Ini Ibu Lurah Kebumen ya. Fotonya nggak ada. Soalnya beliau nggak mau difoto ya. Lurah Kebumen ya. Tinggalnya di Kebumen sana. Bu Lurah ya. Beliau investasi itu atau membeli saham kita, usaha kita itu di Lebaran Haji 2020 ya. Nah, saat itu beliau membeli saham 35 juta rupiah ya. Beliau berarti sudah 1 tahun lebih beliau merasakan dividen dan beliau komitmen akan menambah lagi ya. Akan menambah lagi. Soalnya daripada ditaruh di bank Mas, ya, mending seperti ini ya, hasilnya lumayan ya dan bisa bertumbuh gitu. Ya. Ini dividen yang lainnya ya. Ini salah satu TKW ya, TKW di Malaysia yang sudah 11 tahun ya, namanya Mbak Era ya. Saya cuma by phone ya, saya tawarkan konsep ini ya untuk masa depan ya, bagi hasilnya gini ya, dan ini untuk jangka panjang saya bilang seperti itu. Nah akhirnya beliau bergabung membeli sekitar 4 lembar saham ya. Ini juga baru awal ya, beliau baru sekitar 2-3 kali menerima dividen ya. Beliau insya Allah beberapa bulan ke depan mau menambah sahamnya ya. Itu targetnya ya sama, rata-rata targetnya 20 lembar saham. Itu. Oke, berikutnya ya ini masih banyak lagi ya.
Ini contoh-contoh dividen yang kita distribusikan setiap bulannya, ini bulan September ya. Ini yang sudah mendapatkan izin distribusi ya. Artinya gini, yang saya tampilkan di sini alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan ya. Tadi foto atau bukti transfer gitu kan. Ada beberapa orang yang memang nggak mau dipublish ya. Nah, itu. Ya, ini oke. Sekian dari saya Bapak Ibu semua ya, banyak salah mohon maaf. Mari bergabung bersama kami di PT Asasta Wiraniaga Jaya. Kita bangun masa depan kita ukir masa depan kita dari sekarang ya. Ya. Kenapa? Karena masa depan 10 tahun yang akan datang ya. Salah satu faktornya adalah sekarang ya. Kita memutuskan apapun sekarang ini berpengaruh terhadap kehidupan kita 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang ya. Mari ambil kesempatan ini ya, sebelum berakhir ya, kita berakhir di 31 Desember 2022 ya, kita akan tutup semuanya ya. Kita akan mulai jual bebas di Januari 2022 ya. Sekarang belum terlalu bebas ya. Sekian dari saya, banyak salah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.